Tujuan utamanya adalah membuat motor-motor ini menjadi seringan mungkin, dimulai dari melucuti semua hal yang dianggap tidak perlu seperti setelah sebelumnya kita membahas awal terciptanya Scrambler, Cafe Racer, Tracker, dan Brad Style. Episode sekarang ini saatnya kita untuk membahas awal mula terciptanya modifikasi bobber dan chopper. Buat kalian para pencinta motor custom, pasti tidak asing dengan modifikasi yang satu ini. Salah satu jenis modifikasi custom yang jadi favorit para bikers di tanah air. Kenapa saya langsung bahas dua style motor sekaligus? Karena bobber dan chopper sebenarnya masih satu saudara. Modifikasi yang punya ciri khas bodi yang semakin rendah ke belakang, mulai dari stang hingga saddle. Modifikasi ini lahir di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Berawal saat pasca Perang Dunia Kedua, para prajurit perang yang baru saja pulang dari tugasnya yang telah menetap beberapa tahun di Eropa. Membuat para prajurit ini juga terbiasa dengan berbagai budaya dan kebiasaan yang ada di Eropa. Mereka membawa pulang berbagai ide dan gaya-gaya baru dari berbagai hal yang ada di Eropa. Dimulai dari style, cara berpakaian, hingga kendaraan roda dua. Para prajurit ini jatuh cinta dengan motor buatan Eropa semacam Triumph, Norton, dan BSA yang dikenal ramping, ringan, kencang, dan enak untuk dikendarai. Saat berada di negara asalnya, yaitu Amerika Serikat, mereka merasa kurang puas dengan motor buatan Amerika. Sebut saja pada waktu itu Harley Davidson dan Indian Motorcycles. Mereka beranggapan motor-motor tersebut terlalu berat dan kurang kencang. Akhirnya, berbekal keahlian mekanik yang telah mereka pelajari selama di militer, mereka pun punya inisiatif untuk memodifikasi motor pabrikan Amerika tersebut. Tujuan utamanya adalah membuat motor-motor ini menjadi seringan mungkin, dimulai dari melucuti semua hal yang dianggap tidak perlu seperti spion, fender, sein, lampu diganti dengan yang ukurannya lebih kecil, part yang dianggap berlebihan akan dilepas demi bisa membuat motor ini lebih ringan. Berkat semua kegiatan lepas-melepas part motor, modifikasi ini pun diberi nama bobber, yang diambil dari kata bobbing, yang artinya adalah memangkas. Awalnya, modifikasi ini diberi nama bob job. Bob job ya, ingat bob job. Sekali lagi, bob job. Buat para cowok, please jangan mikir yang aneh-aneh. Namun seiring dengan berjalannya waktu, nama tersebut berubah menjadi bobber. Modifikasi bobber terus berkembang dan banyak diminati oleh para bikers di Amerika Serikat. Hingga memasuki tahun 1960-an, lahir modifikasi baru yang terbentuk dari evolusi bobber. Modifikasi itu dikenal dengan nama chopper. Punya wujud yang mirip seperti bobber, namun dengan bentuk yang lebih ramping lagi. Dengan proses modifikasi yang lebih ekstrim dari bobber, mulai dari mengubah bagian backbone untuk penempatan tangki custom, memotong rangka hingga menambahkan rangka baru. Perubahan pada rangka ini berpengaruh pada sudut kemiringan rumah setir. Memasuki tahun 1969, nama chopper semakin dikenal berkat film Easy Rider yang menampilkan berbagai macam modifikasi chopper dan para chopper builder. Memasuki tahun 70-an, tercipta subgenre chopper yang disebut dengan psychedelic dan Scandinavian chopper, yang punya ciri khas suspensi depan yang panjangnya bisa buat ngambil mangga tetangga depan rumah. Evolusi chopper selanjutnya adalah The Sinner Sokal, singkatan dari South California, yang dimodifikasi pada bagian stang menjadi model T-bar, U-bar, atau Z-bar, dan penggunaan ban yang lebih kecil dari chopper pada umumnya. Di Indonesia sendiri, modifikasi chopper dan bobber juga sangat disukai oleh para bikers penghobi motor custom tanah air. Terbukti di setiap event kompetisi motor custom, selalu ada modifikasi chopper dan bobber yang ikut mejeng, dan banyaknya komunitas chopper dan bobber di Indonesia. Modifikasi chopper semakin booming ketika saat Presiden Jokowi membeli sebuah chopper berwarna emas, hasil karya dari Elders Garage yang berkolaborasi dengan Kick-Ass Chopper. Chopper dengan basic Royal Enfield Bullet 350. Motor berwarna emas ini menjadikan nama chopper semakin banyak dikenal di Indonesia. Chopper garapan Elders Garage dan Kick-Ass Chopper, udah deh, gak usah ditanya lagi kerennya seperti apa. Kerennya udah kelewat batas. Ada lagi motor lainnya yang jadi koleksi Presiden Jokowi. Yang satu ini juga beraliran chopper dengan basic Kawasaki W175. Garapan builder idola saya yaitu Mas Ateng dari Katros Garage.
Tapi uniknya chopper W175 Pak Jokowi ini awalnya dipilih sebagai motor bergaya street tracker, di mana W175 street tracker ini akhirnya dirombak total sama Mas Ateng menjadi W175 chopper. Gile, emang keren banget sih. Chopper sendiri diambil dari kata dasar chop yang artinya adalah potong. Memang proses modifikasi dari chopper adalah memotong rangka, namun tidak asal potong. Semuanya kembali pada kreativitas yang di dalamnya mengandung nilai seni. Itu adalah kisah panjang dari modifikasi bobber dan chopper yang bisa saya ceritakan dengan singkat. Nama saya Awang, stay safe and I will see you next video.